kita mau naik mau naik kelas malah turun kelas. Ya ini kan peristiwa-peristiwa ini cukup menurunkan indeks demokrasi kita. Saya tadinya berharap mudah-mudahan ada perubahan dari transisi menuju konsolidasi lah. Karena mungkin terlalu tinggi kalau Oke, kembali lagi diskusi bersama Politika Institute. Kita kembali lagi bersama dengan Prof. Dr. Mulyadi Ratadampali, MSI. Beliau kali lagi adalah pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia. Gimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Tapi di Jakarta atau Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita lihat, Prof, demo di mana-mana sejak tanggal 5 merespon disahkan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang pada tanggal 5 sampai hari ini kita rasa sangat dinamikanya begitu hangat dan panas di Indonesia, Prof. Gimana menurut Prof dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law hari ini, Prof? Ini ya, kita sudah sama-sama lihat kemarin ya, banyak yang mengikuti di medsos ya. Saya pikir tidak banyak yang langsung ikut terlibat, kecuali hanya bisa memantau lewat media sosial. Ya, Prof. Sebenarnya kejadian seperti kemarin itu sudah bisa diramalkan oleh teori. Ya, teori sudah bisa menjelaskan bahwa ketika ada kebijakan politik yang diambil, keputusan politik yang diambil tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel, tidak partisipatif, itu pasti mendapat respon yang tidak positif. Itu pasti mendapat resistensi. Yang baik saja itu kalau yang baik saja, apalagi kalau sudah ada dugaan, itu tidak mungkin ya. Jadi pada prinsipnya memang itu bisa diramalkan kok ya. Bisa dibayangkan ya, ada ya 82 undang-undang, 1194 pasal yang mau diselaraskan tanpa konsultasi akademik. Itu kelihatannya agak sulit ya, dan pasti dua-duanya juga kena. Kenapa? Karena kita menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat itu harus dua-duanya, harus presiden dan DPR harus bersama-sama, gitu. Nah, problemnya kemudian ya seharusnya DPR itu tidak berharap dengan kehadiran MK. Ya, jangan gini dong. Saya berpandangan bahwa kalau proses pembuatan kebijakan undang-undang, ya, penetapan undang-undang dilatari ya dengan semangat bahwa kalau ada nanti yang tidak setuju, ya itu bisa lewat jalur hukum yang disediakan lewat MK. Sebenarnya itu sudah keliru. Ya, artinya apa? Ya, ada upaya itu tidak memaksimalkan proses itu. Padahal di dalam Pancasila, sila keempat itu disebutkan permusyawaratan perwakilan, wakil yang bermusyawarah, ya bermufakat untuk sebuah keputusan politik ya, yang mana hadir dan tidak hadir itu setuju semua, menerima semua. Ya itulah orang sering bilang bahwa demokrasi kita demokrasi terpimpin. Yang pimpin yang mana? Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi ini dipimpin oleh sebuah kebijakan ya yang diambil dengan musyawarah mufakat, prosesnya itu yang dimaksud dari hikmah kebijaksanaan. Saya potong sebentar, Prof. Tapi kalau berbicara tentang
sila keempat tentang musyawarah mufakat, artinya undang-undang ini yang harus diputuskan secara musyawarah di atas hikmah kebijaksanaan, tetapi saat ini yang memutuskan, yang memusyawarah ini adalah investor ataupun oligarki, Prof. Itu yang berkembang saat ini, yang diwacanakan di publik hari ini, Prof. Artinya undang-undang Omnibus Law ini adalah diputuskan di atas musyawarah para oligarki dan investor, kira-kira begitu, Prof. Gimana tanggapan Prof tentang itu, Prof? Ini kan buruh menolak, itu berarti bahwa ada memang konflik industrial itu antara pekerja dan pemilik modal. Ya, pekerja itu sensitif. Ya, pekerja itu sensitif. Mestinya kan tadi saya sudah bilang dari awal bahwa kebijakan yang baik, keputusan politik yang baik itu harus dilahirkan dengan proses yang transparan, yang yang akuntabel, yang kredibel, dan yang terakhir ini yang partisipatif. Kalau dibuat terkesan, ini kan undang-undangnya ini terkesan dibuat ya diam-diam, terkesan dipaksakan, ya tidak ada dialog. Hikmah kebijaksanaan ini tidak ada. Hikmah kebijaksanaan itu kan sebenarnya dia menunjuk kepada seluruh keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, ya, itu diterima oleh semua pihak. Karena itu sebenarnya tidak usah mengharapkan, ya DPR itu dan pemerintah tidak usah mengharapkan bahwa kalau Anda tidak setuju kan ada celah lagi MK. Ya, itu menandakan bahwa tidak ada upaya maksimal untuk memuaskan semua pihak. Memang di dalam teori ilmu politik ya bahwa harus ada kompromi. Dan kompromi itu adalah, ya konsensus itu adalah kompromi antara berbagai kepentingan yang bersaing. Artinya apa? Kalau kita mau pakai itu, adanya protes itu berarti itu belum tercapai kompromi, itu belum ada konsensus, ya kan? Nanti itu, saya kira lebih baik dulu sama-sama. Loh kalau misalnya, kalau sekiranya ya memang ada tuntutan itu kan sebenarnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang juga. Ya itu cuma menanda, itu kan pertanda bahwa komunikasi menjadi baik. Kenapa mesti menjadi ada yang malu? Kenapa mesti ada yang takut, ada yang ragu? Biarlah duduk ini. Itulah yang namanya komunikasi politik. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, komunikasi politik itu bukan ya jabat tangan antara pejabat dengan A yang tadinya oposisi kemudian itu, bukan itu. Enggak. Ya, konflik politik dalam teori ilmu politik itu adalah ya relasi antara yang diperintah dengan yang memerintah. Ya. Dan itu tidak bisa diwakili satu orang. Kenapa? Karena masa juga ada kekuatan-kekuatan politik. Dan kekuatan politik itu beragam itu. Sebanyak sejumlah kekuasaan potensial yang ada. Ya, kekuasaan aktual. Ya, ada yang banyak duitnya. Itu, ada yang banyak hartanya. Ada yang karismatik. Ada yang ilmunya. Ada masanya. Ya, ada kekuatannya. Kalau ini gabung, ya semua melakukan mobilisasi politik untuk melakukan perlawanan, kerugian besar yang kita hadapi, ya kan? Kita mau naik kelas malah turun kelas. Ya ini kan peristiwa-peristiwa ini cukup menurunkan indeks demokrasi kita. Saya tadinya berharap mudah-mudahan ada perubahan dari transisi menuju konsolidasi lah. Karena mungkin terlalu tinggi kalau saya berharap bahwa kita butuh tertib sipil, tertib demokrasi. Ya sudah sangat tinggi itu. Kita tinggalkan aja transisi ini menuju konsolidasi. Sudah lumayan sekali. Tapi kalau begini kondisinya, ya nanti negara-negara di dunia mencap kita mundur demokrasi itu. Justru khawatir ya, hati-hati. Ya, justru negara itu takut. Ya, negara itu takut menyuruh negaranya, warga negaranya berdagang di sini kalau ya perkembangan demokrasi itu mundur dari transisi. Artinya apa? Ada total otoritarianisme di situ. Gitu. Karena kalau dia dari transisi ke konsolidasi sudah pasti tidak ada namanya otoritarianisme. Kalau konsolidasi juga tidak,
transisi juga mengambang, maka kecurigaannya negara-negara lain ya sedang berada di negara otoritarianisme. Ya kalau negara otoritarianisme artinya apa? Terjadi konflik antara penguasa dan yang dikuasai. Nggak mungkin lah nyenyak tidurnya namanya pengusaha itu. Nggak mungkin lah. Jadi kalau hanya negara yang tidak paham demokrasi itu, yang mau meloloskan warganya berinvestasi, termasuk negara itu melakukan kerjasama, kalau dia sudah tahu bahwa ya demokrasi di negara itu berada dalam situasi buruk karena mundur dari transisi menuju otoritarianisme. Saya kira itu Pak Sena.